Loh, sekarang Cak Ow ini di Bali atau Surabaya toh? Di Bali. Di Bali ya. Ya, masih di Bali. Tabanan. Sejak tahun berapa Cak di Bali itu? Sejak tahun 2022 itu. Oh, Itu langsung kan lihat UFO itu. aku nyampe tanggal 11 Hmm. Juni 2022. Terus aku lihat UFO itu 2 minggu setelahnya. Tepatnya tanggal 28 Juli 2022. Kenapa aku ingat? Karena setelah aku melihat itu, aku langsung lihat, cek hari apa ini. Ternyata hari Kamis malam Jumat Kliwon Oke. yang bertepatan dengan hari Tilem Hindu umat Hindu Bali. Makanya ketika Di- aku trek trek ke belakang lagi, aku ingatnya malah coba setelah tanggal 11 itu ada nggak hari malam Jumat Kliwon yang nemunya tanggal 28 itu. Makanya aku memastikan itu tanggal 28 dan hari Tilem itu. Oke. Begitu. Setelah 2 minggu di sini baru. Jadi setelah eh, berdomisili di Bali, 2 minggu setelah itu ya, baru ketemu penampakannya ini. Iya. Nah, coba gimana Cak itu bisa diceritakan itu awal-awalnya gimana? Oke, aku apa namanya mengawali dengan ini aja dulu ya. Ada intro sebelumnya. Sebelum Oke. sebelum kenapa aku akhirnya cerita ini. Ini ada kan 2 tahun saya, eh, 3 tahun, ya 3 tahun baru cerita gitu. Karena awalnya aku itu sebenarnya nggak percaya sama hukum. Itu Hmm. karena nggak pernah melihat. Aku lebih percaya hantu karena lebih sering melihat hantu daripada melihat UFO. UFO. Karena aku juga sebagai storyteller yang berhubungan dengan horor, kan aku sering bikin konten tentang horor juga, bikin komik juga. Dan sampai sekarang aku masih bikin konten horor ikut di channel Rizky Play YouTube-nya, pengisi kontennya. Nah, sampai suatu saat aku juga kasih komen di sebuah akun YouTube besar gitu. Aku komennya gini, loh, kalau lihat hantu kenapa dibilang halu, tapi kalau lihat UFO kenapa nggak dibilang halu gitu. Hmm, hmm, hmm. Aku nggak nyangka ternyata waktu apa namanya akhirnya melihat juga. Nggak asalnya mungkin aku di awal dari seorang yang skeptis ya dengan UFO, Hmm. walaupun sering mendengar, walaupun aku ini suka film futuristik, suka film alien juga, bahkan alien itu aku favorit gitu filmnya, tapi belum percaya gitu. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Hmm, hmm, Kan anakku yang paling kecil waktu itu umur 1,5 tahun. hmm. Jadi jam 10 malam itu aku harus menidurkan dia. Nah, 2 minggu setelah kepindahan, baru pindahan, sebenarnya perumahannya juga baru jadi. Jadi nggak banyak yang belum tinggal, banyak yang belum tinggali lah. Ya ada beberapa, tapi banyak yang belum. Jadi suasana perumahan itu lebih ke gelap, Sepi. ya sepi dan apa ya, pencahayaannya kurang gitu lah. Hmm, Aku ajak anakku keluar, keluar dari rumah, keluar pagar gitu. Terus aku apa lihat di ke arah sawah, itu memang gelap banget, nggak lihat apa-apa. Benar-benar nggak ada bulan, nggak ada apa. Tiba-tiba aku itu cuman mikir gini aja, karena kan aku kebiasaan apa di lingkungan apa di imajinasi horor, jadi aku refleks itu pikiranku kalau ada hantu gimana ya gitu. Tiba-tiba itu langsung celing gitu, langsung lampak, nggak pakai transisi apapun. Mungkin kayak apa ya, kayak kalau di film futuristik itu pakai portal itu lah yang lep gitu, hmm, langsung celing gitu. Aku kaget tuh, itu apa ya gitu. Masa layang-layang, karena waktu itu lagi musim layang-layang di Bali, banyak layangan gede-gede segede pintu gitu kan. Masa layangan dikasih lampu gitu, tapi ini kok nggak kelihatan layangannya, malah kelihatan seperti kerangka aja gitu. Kan kayak geometris geometris gitu kan, ada sebenarnya ada bulatan, ada segitiga, kotak-kotak gitu, dan kayak kode, mungkin kode sakral gitu ya. Lihat, terus aku lihat itu dia itu terbangnya tenang, terbangnya dia gede, lebih gede dari layangan. Terbangnya itu tenang, itu pelan-pelan mengarah ke aku.
Seakan-akan kalau misalnya itu layang-layang, aku yang narik benangnya gitu loh, seakan-akan. Sampai aku noleh ke belakang, aku kira masa ada orang narik dari belakang, aku lihat nggak ada orang. Itu sepi, benar-benar sepi. Cuman memang tetanggaku sebelah itu lagi siram-siram tanaman, kedengaran biur-biur gitu. Aku lihat, lihat apa ya? Kan waktu itu aku nggak pakai kacamata. Maksudnya kacamata aku taruh dalam rumah. Ini aku masuk lagi, ambil kacamata bermaksud supaya lebih jelas lihatnya gitu. Pas aku ambil kacamata, pas keluar udah hilang. Udah hilang terus aku lihat ke sana kemari, masa pesawat apa terbangnya kok cepat-cepat hilang, aku mikir. Masih gitu mas, ya? Masih apa? Belum nggak. Aku nggak terpikir itu UFO, malah terpikirnya layang-layang pertama tadi. Terus aku sempat tanya tetanggaku yang nyiram-nyiram air itu, nyiram-nyiram tanaman. Bu, kan dia nggak lihat karena kehalang tembok. Posisinya rumah kan bersebelahan banget. Kalau dia siram-siram tanaman, dia pasti nggak bisa lihat dari apa sudut pandang yang aku lihat di benda itu karena ketutupan tembok. Satu cerita, Bu, lihat nggak itu tadi ada yang terbang? Apa ya? Apa ya? Gitu dia bingung dia. Udah terbang mungkin. Iya Bu, itu tadi melayang nggak kelihatan ya Bu? Gitu. Enggak, apa layang-layang ya Bu ya? Iya itu layangan kasih lampu mungkin gitu. Nah, tahu dia agak-agak apa ya? Kayaknya agak-agak takut juga gitu kan, sepi kan. Terus aku sadar, wah jangan-jangan itu hantu gitu kan. Aku cepet-cepet masuk rumah, langsung aku bilang sama istriku, aku baru lihat penampakan gini-gini, terus ini hari apa ya? Terus aku cek. Nah itu baru aku akhirnya tahu kalau hari itu adalah hari Kamis. Ingat hari itu Kamis malam Jumat, Jumat terus Kliwon, antara Kliwon sama Legi, terus aku ada hari itu juga hari hari agama Hindu. Setelah itu, ya itu masih aku pikir itu hantu aja. Cuman setelah aku pikir-pikir lagi, kadang-kadang karena aku sering bikin cerita horor, cerita hantu, banyak riset tentang hantu. Tidak ada hantu satupun yang berbentuknya seperti itu. Dan biasanya aku kan bawa anak kecil. Anak kecil itu mungkin kalau di yang pernah aku riset di hantu ya, anak kecil itu pasti akan gelisah kalau ada penampakan. Mungkin karena biasanya kalau ada penampakan itu mungkin suasananya menegangkan. Dan mungkin ada bau-bau anjir atau apa. Itu kalau aku riset. Tapi di situ waktu itu tenang sekali, anginnya tidak, anginnya sangat sejuk, tenang. Kalau orang-orang bilang mungkin kayak malam Lailatul Qadar lah. Jadi sejuk, tenang, nggak ada bulan. Karena memang ternyata hari film itu ternyata apa hari bulan mati, bulan yang nggak ada bulan hari itu. Itu terus eh apa lagi ya? Nggak ada angin, ya jelas kalau ada penampakan biasanya katanya ada angin. Terus apa? Setelah lihat itu biasanya setelah lihat hantu biasanya ada rasa apa kayak sakit gitu. Tapi anakku nggak sakit apa-apa, nggak sawanan lah istilahnya orang Jawa. Kan katanya anak kecil mudah sawanan, jadi nggak ada efek apa-apa pun. So, aku pikir-pikir lagi, ah masa UFO sih. Jadi makanya selama 3 tahun aku baru mencoba merekayasa apa ingatanku yang apa, tentang UFO itu baru kali ini. Karena itu tadi ada rasa masih menanyakan apakah itu UFO. Aku lebih percaya itu hantu karena itu. Tapi lama-lama ya akhirnya pasti itu pasti UFO lah. Apalagi setelah 6 bulan itu. Nah ini yang tadi aku fotonya crop circle itu yang ada di sawah berapa meter dari tempatku. Aku sama istriku siang-siang itu kan mau kemana lewat situ. Nah kita berdua tuh kaget gitu. Maksudnya gini, lihat sawah rebah mungkin biasa ya. Tapi waktu itu langsung langsung keduanya spontan gini, loh, loh, loh. Itu apa crop circle gitu. Terus aku balik lah. Balik, 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 foto, foto, foto gitu. Nah, cuman yang rebahannya melingkar itu cuma satu aja. Jadi ada beberapa spot padi yang rebah-rebah. Ada ukurannya banyak yang kecil, yang besar cuma yang aku foto dan ada yang agak besar lagi satu, cuman rebahannya itu rapi gini. Cuman itu yang aku foto itu yang ada kayak apa ya rebahannya melingkar gini.
kan itu di sawah, masih sawahnya masih utuh, masih apa namanya, masih hijau gitu juga sebenarnya. Kan belum masa panen. Terus aku jelas gitu ada orang petaninya juga. Aku mau deketin itu segan gitu kan. Takutnya dikira nginjek-nginjek sawahnya gitu. Makanya aku foto dari tempat itu yang mungkin nggak begitu jelas apa namanya bentuk rebahan itu. Tapi, makanya aku masih menduga karena tidak semua spot yang ada yang aku duga crop circle itu nggak semuanya melingkar, cuma satu itu aja yang paling pertama. Ini ada saksinya istriku Oke, oke. juga yang apa namanya dia mengiyakan karena dia juga melihat. Iya. Jadi seperti Cak, itu. Terus waktu cak, itu kan ya. langsung aku bikin story kan tanggal 1 Februari 2023. Hmm, Terus hmm, aku share ke kamu itu, hmm. terus suruh coba tanya ke petaninya gini-gini. Aku tanya kan, kalau versi mereka itu eh, apa namanya kebanyakan Air. kelebihan buah atau kelebihan air itu. Jadi rebat. Jadi mungkin fenomena padi rebat itu bagi mereka modelnya kayak apapun ya biasa, nggak spesial. Ya, Wa- Walaupun itu melingkar ya. yang aku lihat itu waktu itu yang melingkar ya Pak ya. Iya. Iya kan? Hmm. Yang aku foto itu melingkar. Cuman memang nggak jelas di foto itu. Ada Ah, lingkaran gitu. Asli. Makanya aku berhenti dan aku foto. Kalau cuma rebab biasa nggak mungkin aku ambil. hmm. Cak Wo, saya mau tanya yang momen di saat Cak Wo lihat apa namanya UFO tadi ya. Iya. Itu maaf Cak Wo, tanggal berapa itu kira-kira? Tanggal 28 Juli. Nah, kebetulan Juli juga, Juli 2022. Oh, 28 Itu Juli. Kamis malam Jumat itu, Kamis malam Jumat, 28 28 Juli Juli 2022. 2022, Coba lihat. Kamis malam Jumat. Ya. Dan Juli juga bulan UFO juga malah. Iya. Anu, Hari UFO Sedunia. Iya, hari UFO Heeh. dunia juga kan, Juli, Nah, bulan UFO. Mhm. saat itu Cak Wow itu eh, tinggal di pemukiman yang satu lagi sepi dan waktu itu sempat lihat ke langit nggak? Apa ada bintang, ada bulan kayak gitu? Aku seingatku sih gelap ya, gelap. Mungkin ada mungkin kayaknya ada. Aku lu agak lupa. Pokoknya aku yang kerekam itu langit gelap. Tapi sebelah sini mungkin ada ya mungkin ya. Ya antara itulah aku lupa-lupa ingat ya. Kayaknya masih ada sih. Coba nanti tanggal 25 Juli ini kan hari film ya. Hmm, Coba aku lihat kondisi langit itu seperti apa. Mungkin bisa disinkronkan dengan kondisi kan sama itu harinya. iya Kamis iya. juga, Kamis malam tanggal 25 Juli ini hari apa ya? Pokoknya itu hari film juga. Jadi coba Hmm, hmm, mungkin hmm. sama. Secara Nah astronomi. itu UFO-nya warna apa Mas? Cahayanya warna Nah, apa kayak ini? yang di foto gitu persis kayak Kuning, kayak neon box ya kuning gitu. Neon box itu kan kayak neon box yang nyala itu kan. ya. Kuning tapi. Cuma sebenarnya biasanya itu nggak mengenai sekitar. Jadi dia cuman memang terang tapi tidak ada bias cahaya di sekitarnya. Masih gelap. Jadi dia nggak ini ya, apa namanya? Kalau kalau di Photoshop itu namanya itu outer glow, nggak ada outer Iya. glow-nya. Eh iya pokoknya intinya di sampingnya itu masih gelap. Jadi nggak terkena bias cahaya. Kalau kita nyalain lampu kan pasti kan ada bias cahaya yang mengenai sekitar. Ini Iya, nggak ada. Jadi misalnya lampu itu lampunya aja yang nyala, tapi misalnya tetap gelap gitu. Bisa bayangin nggak? bisa, Nah kayak gitu. bisa. Makanya eh, apa namanya? Aku pernah tanya orang ya, pasti orang sini pasti bilangnya mistis ya. Itu semacam wong samar itu. Kalau wong samar kan Wong artinya samar. wong samar itu artinya ya hantu kalau wong samar, orang samar gitu. Hmm. Dan itu nggak ada suaranya ya, Cak Wow ya? Nggak ada. Hmm. Oh ya, waktu aku cari referensi pembentukannya itu kan ternyata ada scare apa secret geometri gitu kan. Hmm, Polanya kayak gitu kan. Aku coba tanya ke anakku, mungkin masih menyimpan pikiran bawah apa? Ingatan bawah sadar ya, walaupun dia hmm, mungkin nggak paham. hmm. Kita tunjukkan beberapa bentuk itu. Dia milih yang
dominan segitiga menurun. Makanya aku bilang kayak awalnya mikir layang-layang itu karena dominan yang paling besar ada segitiga yang ke bawah gitu. Yang Hmm, lainnya ya ada ya. ornamen-ornamen. Tapi yang kerekam paling kerekam itu segitiga bawah. Ya nggak tahu anakku apa milihnya asal atau apa. Cuman kalau aku kasih dua desain yang berbeda, dia milih yang segitiga bawah itu juga. Ya kedua itu juga. Walaupun lebih kompleks hanya ornamennya, tapi dia tetap milih yang ada dominan segitiga ke bawah. Hmm, 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 hmm. Mungkin ada pikiran bawah sadarnya yang eh, callback gitu. Ketika aku tunjukin sesuatu yang mirip yang pernah dia lihat, mungkin walaupun nggak paham gitu, ada callback gitu. Bisa jadi karena aku cuma memastikan apa apa yang kulihat ini persis sama apa yang dirasakan anakku waktu itu. Mungkin kalau sama istriku mungkin malah bisa jelas sekali kesaksiannya. Atau kalau Oh, sama yang anakku crop yang circle gede, itu. bukan yang bentuk UFO itu. Loh. Oh, Kalau crop circle seandainya lihatnya sama istri ya ya maksudnya ya. atau yang orang lebih anakku yang dewasa lagi itu mungkin lebih bisa kesaksiannya bisa lebih akurat. Iya, iya, iya. Makanya Em, aku kadang mau cerita itu gimana gitu kayak kalau pengen takutnya terlalu membesar-besarkan sebuah pengalaman gitu. terus gak ada suara sama sekali ya Cak Wow ya, hening ya. Ada hening, Dan itu malah hening mendekati Cak Wow berarti ya. mendekati, tapi pelan, tenang, tidak goyang sama sekali. Kalau layang-layang pasti Kena angin goyang ya. gini, goyang gini. Kayak kena angin. Ini tenang, ini kaku gini, cuman dia mendekat pelan tapi pelan banget. Sama aku mikir mungkin sekitar 30 detik ya mungkin. Lupa. Pokoknya aku itu apa ya? Aku masih liatin terus. Kok mendekat gitu. Nah, em, jadi ini eh, saya coba perjelas ya Cak Wow. Ini kan langit malam ya. Dari Hmm. ketiadaan, tiba-tiba itu ada. Tiba-tiba celing langsung ada. Tanpa ada transisi apapun, langsung katukat gitu. Langsung kat. Iya, 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 iya. langsung tes gitu. Dan itu aku lihat banget karena aku lihat waktu itu ya di spot yang sama itu langsung penampakannya. Jadi nggak, kalau layang-layang mungkin ada proses terbang kan, ini nggak ada. Ya. Hmm, hmm. Nah, malamnya itu Cak Wow mimpi aneh nggak? Waduh, nggak sih, nggak ada mimpi apa-apa sih. Apa lupa ya? Nggak ada sih. Emang biasanya ada mimpi ya? Nggak selalu sih Cak Wow. Nggak selalu. Selalu. Cuma apa namanya? Kadang Cuman kebetulannya itu yang sangat menurutku yang kebetulan yang ajaib itu adalah malam Jumat Kliwon itu aja sih yang ternotis karena mungkin terbiasa dengan apa ya dengan horor cerita horor eh, jadi seakan-akan itu menjadi perpaduan antara sains sama mistikal gitu hmm, hmm, hmm. itu nggak Oke. ada mimpi masih emes sampai sekarang masih mencoba calling lagi nggak tahu ya gimana caranya apakah mungkin tanggal 25 Juli nanti ada pengulangan karena hari yang sama. Coba aku tunggu di situ. Setelah setelah kejadian itu Cak Wow, apakah Cak Wow merasa eh, sebagai seorang tuh lebih peka dalam artian lebih kayak eh, mudah mengetahui sesuatu itu salah atau benar atau mudah Oh merasa insting iba. ya, Hah? insting. Insting setelah kejadian itu? Enggak itu kerasa. Kalau merasakan sesuatu benar salah itu ya biasanya udah lama sih. Cuman kan akurasinya mungkin ya. Akuratnya itu nggak ada beda. Mungkin bisa jadi itu mau nemuin anakku, bukan aku karena aku nggak tahu. Tahu nggak maksudnya? Oh iya, kenapa tebakannya Cak Wow ke sana? Karena ya aku cuman lihat aja, nggak ada apa perubahan signifikan yang kayak kamu. Hmm, Mina nggak tahu ya, aku juga nggak tahu karena nggak ada grup ya, cuman lewat aja gitu kan lewat. Cuman yang bikin aku ke trigger lagi itu setelah lihat yang aku duga crop circle itu kok sangat berhubungan gitu. hmm, hmm. Apakah di area sini ada suatu sampai aku berimajinasi apakah garis sana ke sini itu ada
atau semacam portal gitu, atau portal bintang atau apa, ataukah bisa jadi ada di dalam tanahnya ada sebuah bangunan yang berhubungan dengan apa artefak yang berhubungan dengan astronomi, aku nggak tahu, mungkin loh ya. Tapi apakah lingkungan di situ ada tempat yang disakralkan Oh oleh kalau penduduk sini setempat? banyak, karena Oh, banyak pura sini. Kalau sakral banyak, cuman apakah di lokasi itu ada sesuatu? Karena ini kan garis-garis lurus lurus aja itu kalau dari belakang rumahku sama yang aku kasih peta itu, hmm, map itu, walaupun nggak bisa lurus lewat karena sawah kan. Maksudnya kalau bisa pun jalan jalan kaki. oke. Nah, kita coba ke crop circle ya, Cak. Itu di daerah mana yang crop circle-nya itu? Dekat sini Jalan apa namanya? jalan apa tadi? Apa itu mana tadi? Oh, iya. Ah, itu sering aku lewati juga dan Mm-mm. itu eh, nggak jauh juga sih. Berapa aneh? Jalan apa ya? Bentar, aku kemarin kirim di mana ya? Oh ini, Jalan Benuo, Benuo, Jalan Benua. Benuo, Tabanan, Bali. Itu, Saya coba cari di Google Map. oh ya, ya itu belakangnya rata sawah sampai belakang rumahku itu nyambung sebenarnya kalau disambung. Jalan Benua apa, Cak? Jalan Benuo aja sini. Sini, Kak. Kalau kecamatannya Cak Wam di mana? Kecamatan apa kelurahannya? Oh, ini aku lah di sini lah Pak. Aku coba share ke ini ya, ke WhatsAppmu ya, Oh iya, Google Maps-nya. Itu persis itu jalannya. Jadi itu sawahnya dipecah sama jalan kecil gitu loh. Jadi sawah yang sini ada alhamdulillah sini juga yang seberangnya juga ada beberapa spot gitu waktu itu. Aku masa berimajinasi apakah dia mau mendarat di situ nggak jadi atau apa gitu. nah ini saya share screen ya. Nah ini kan Nah itu, kelihatan ya. nah itu yang aku lewatin. Nah itu bener. Ini juga ada ini nih, padi rebah nih Iya, ya. pada robo kan. Makanya nggak aku foto semua karena semuanya robo biasa. Hanya Tapi cuma hanya satu satu itu yang, itu yang berbentuk melingkar. iya, makanya aku tertarik aku foto. Kalau nggak gitu nggak mungkin aku ini. Di pojokan itu persis yang dekatnya, coba mundur lagi. Apa? Balik-balik. Nah, terus maju, maju. Pokoknya paling pojok itu. Sawah paling pojok kanan. Nah, itu. Bedanya di situ. Nah, aku mau fotonya dari apa itu bu gitu loh dari ini iya itu ini Dekat tiang yang listrik ya. ada tiang listrik itu di situ aja. Yang lain rebahannya biasa, makanya nggak aku foto. Cuman yang satu itu aja yang melingkar ya. Yang ada lingkarannya, walaupun yang sebelahnya itu lingkarannya memang fokus di tengah aja, nggak besar. Maksudnya nggak sebenarnya akhirnya biasa aja, cuman gimana ya, sampai yang makanya aku foto. Tapi aku kan masih menduga, maksudnya kan aku nggak yakin karena Ya. sekitarnya itu rebahannya biasa gitu. Aku itu sampai naik ke sini ke ini kan ada jembatan kecil itu. Sebelah kiri itu Oh ya, ha? aku naik di badukannya itu loh fotonya. Wih. Aku mencoba meninggikan tapi bingung waktu itu ada orang di situ, ada petaninya mungkin ya. Aku sungkan gitu mau Eh, di situ lah. naik di sini sampainya ya. Iya sampai situ ceritanya. Ya diduga masih diduga. Aku nggak mau berani yakinkan karena hanya karena ada buletannya makanya aku Eh, foto gitu. tahun berapa itu, Cak? 2023 Bulan? Februari.
Tanggal 1 Februari 2023. Oh, ini nggak ada, pas nggak ada Februari. Ini Agustus soalnya ini. di fotonya terakhir 2023 Agustus. Mm-mm. 2002 itu habis panen. Oh ya, habis panen. 2019 kering nih. Jadi juga ya belum pasti ya karena gambarnya juga nggak jelas. Iya. Jadi anggap aja itu masih belum bisa di belum fix lah. Cuman sawah ini kalau ditarik itu lurus sama lokasi. Oh, tempatnya Cak Wal lihat UFO tadi. Ya kalau ditarik itu lurus ke ke sawah yang Ke sini ya. gimana ya kalau coba Kan ada kanan, ya. Kan ada yang sana, jadi di iya belakang. itu misalnya kita pengen ketemu lagi bisa nggak dikontak gitu dengan cara apa telepati atau apa. Ini pertanyaan bagus sih. Karena sangat dekat gitu kayaknya. Ini ya. Aku merasa sangat dekat sih lokasinya dengan rumahku gitu. Ya nggak bisa ada garis imaginary itu lurus gitu. Itu kan Hmm, yang di Benua itu yang di pojokan itu kan sawahnya. ya. Nah, yang rumah kebun 12 itu sebelah kanan itu yang garis merah itu sawah juga. Di situ kayaknya terbangnya di atas itu. Cuman dia kelihatan gede banget kalau memang di situ. Kalau layang-layang nggak mungkin segede itu kalau dia dari situ ke rumahku kan cuma sebesar pintu paling gede gede layangan kan paling besar sebesar pintu. Ini gede banget, Jadi menurut Cak O, ketika UFO-nya ini muncul, memang ukurannya sudah gede gitu ya. gede, langsung gede. Cuman dia memang pelan-pelan maju gitu. Nggak tahu Wah, mau komunikasi sama aku atau gimana, atau seandainya mungkin nggak ngambil kacamata itu, wah mungkin ada sesuatu yang ya mungkin diculik mungkin ya. Diculik tapi aku ada rekayasa genetikku di sana. Jadi dopplergerku Doppelganger diturunin. ya. Ya. Bisa jadi kayak gitu. Oh, Tapi menarik, menarik. feelingku sih ke anakku karena mungkin baru lahir ya, maksudnya orang baru gitu. Kalau aku sih udah ngapain kan, nggak kenapa nggak dari dulu aja gitu. Kenapa dari dulu aja? Logikanya kan gitu ya kan. Ya, 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 ya. Mungkin ada manusia baru nih yang mungkin loh ya nggak tahu. Menarik ini Cak O. Nah, nanti Cak O nanti itu kan akan ketemu dengan Mas Sony ya. Kalau Iya, Sony. apa? Itu itu Mas itu juga lihat UFO di Hmm. daerah Arboretum ya. Margorejo yang dekatnya Ayani. Iya. Jadi ada lampu merah di situ. Nah, saat waktu menurut pengakuannya Mas Sony itu dia berhenti. Nah, dia lihat itu ada sesuatu yang terbang di sebelah kanan. Sebelah kanan itu masih ada gedung bangunan apa ya? Saya lupa itu. Dikiranya itu kresek. Dikiranya kresek itu Hmm. kok, loh, kok Lignit lama-lama gitu bentuknya padahal. cakram gitu ya, cakram gitu. Terus Oh, ada ininya, Mas. Ada motifnya. Jadi dia lihat bawahnya itu. Lihat bawahnya, terus oh ada dia pak, motifnya. oh di bawahnya ada motif Hmm, cakram gitu. cakram. Ya kayak piringan gitu. Habis itu pergi ke arah barat. Barat, terus sudah hilang. Sorry, ke arah timur, Oh, Mas. Ke arah timur. jadi masih kelihatan apa dia perginya ya. Kalau kan datangnya tiba-tiba, Iya, hilangnya juga tiba-tiba, nggak kelihatan datangnya tiba-tiba. Datangnya itu nggak kelihatan dari mana, langsung celing gitu loh kalau aku. saya jadi penasaran ya. Seandainya Cak Wow itu nggak ngambil kacamata saat itu. Kira-kira dapat apa kira-kira dari penampakan Nah, itu? itu. Apakah dari pesan, apakah apa gitu? Pasti ada pesan lah yang ingin mau sampaikan. Tapi aku lebih mikirnya buat anakku sih. Buat buat aku. Jadi nanti mungkin coba
Makanya kemarin aku tes lagi bawah sadarnya seperti apa. Kalau dia memang, ini imajinasiku ya, sebagai penulis itu biasanya berkembang banyak. Jadi Hmm, eh, kalau itu buat anakku pasti dia di bawah sadarnya masih terekam gitu loh. hmm, Makanya aku tunjukkan desain yang mirip dengan yang kulihat waktu itu. Dan hmm. dia memilih pola yang sama, walaupun dua desain berbeda. Pola yang sama itu maksudnya yang segitiga ke bawah tadi itu. Segitiga ke bawah ya. Ya, maksudnya banyak ornamen, cuman yang paling aku ingat itu segitiga ke bawah. Makanya aku mikirnya itu layang-layang gitu awalnya. Kayak gini lah modelnya aku kirim WhatsApp. Eh, mirip-mirip kayak gini loh. Model secret apa secret dari mana Secret ya? geometri mungkin ya. Secret geometri mirip-mirip gitulah. Cuman aku coba mengilustrasikan dia itu agak kadang AI-nya agak apa ya nggak bisa langsung gitu loh nggak bisa langsung sesuai dengan Cak Wo, kalau hmm, semisal Cak Wo apa namanya ya, membuat sketsanya, apa polanya gitu, apakah bisa kemudian dikirimkan ke saya gitu? aku lupa bentuknya bentuk persisnya itu yang aku kirim yang dipilih itu yang paling kiri sama anak Yang paling kiri. Oh iya 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 iya. itu kan segitiga ke bawahnya dominan kelihatan banget Ya, sama yang kemarin itu aku kirim ke kamu juga kalau nggak salah nah ini ini ya sebentar. Nah yang dia pilih itu segitiga ke bawah itu juga waktu ada dua desain ini aku coba kasih lihat dia oh iya 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 kan iya. ada pola segitiga ke bawah itu yang dia pilih Ya, itu dua itu kalau yang atas sebelah kiri yang paling kiri kalau yang bawah itu yang aku lingkarin ya kan makanya aku ngerekamnya itu seperti pertama yang aku lihat kesannya itu kayak wah ini layang-layang gitu karena ada pola jadi ada kesamaan ingatan berarti aku sama anakku paling enggak gitu oh ya kayak gitu gitulah modelnya makanya aku lupa kalau ngomong persis itu ya pasti lupa karena banyak garis-garis gitu ya banyak garis-garis yang muncul ya. cuma yang paling aku ingat memang kayak pertama layang-layang pertama yang aku tangkap layang-layang berarti segitiga muncul itu pasti. Ada teman saya Cak Wo, kenalan sih, bukan teman deket ya. Jadi dia suatu ketika itu ke Bali karena memang kakeknya itu ada ada semacam keturunan orang Bali. Nah, dia ke Bali, saya lupa di daerah mana. Dia sama drivernya. Nah, di malam itu drivernya itu sedang ada di balkon. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak lantai dua gitu, Cak. Jadi villa atau Hmm. hotel, eh, bukan lantai satu. Nah, drivernya tuh lihat, Cak, itu ada gunung ya di depannya dia kalau nggak salah gunung. Terus ada dua cahaya itu datang dari atas Hmm. ya. Terus gini, Cak, cahayanya ya. Sebentar. Misalkan ada cahaya ya, gini. Hmm. Oh, Jadi bolak-balik kayak ya. iya balik-balik gitu. Terus makin lama makin ke atas. Nah, dia bingung. Waktu itu dia lagi posisi lagi minum wine waktu itu ya. Dia Oh kaget, ya. dia takut, tuh apa aku ini efek dari mabuk ya gitu ya. Terus Hmm. karena dia minum minuman keras, terus mungkin saat itu mungkin ada energi yang nggak suka sama dia. Waktu dia takutnya kayak gitu. Oh, dia Hmm. masuk ke rumah gitu. Masuk lagi ke dalam rumahnya itu, rumah bangunannya itu. Nah, di sisi lain teman saya itu, tadi kan driver ya, teman saya Hmm. itu bermimpi dia itu diculik makhluk asing Hmm. di waktu yang sama. Jadi drivernya lihat ada cahaya yang apa ya saling saling mendaki gitu ya. Hmm. Nah, teman saya mimpi dia diculik oleh makhluk lain gitu di situ. Oh, nyambung gitu. Nyambung. Jadi kayak loh kok bisa ya gitu. Terus Oh ya ya. terus ada teman juga di Bali
itu, ini kalau kalau ini dia nggak sengaja ya, Cak ya, pengakuannya dia nggak sengaja. Jadi dia tuh memang suka suka meditasi. Dia sudah berkeluarga, ini perempuan Hmm. suka meditasi. Nah, dalam meditasinya itu dia kayak dijumpai oleh makhluk makhluk kadal gitu ya, makhluk kadal, Hmm. kadal berwajah bertubuh manusia. Nah, Reptilian berarti. reptilian. Di sisi lain, Cak, suaminya itu lihat ada kayak cahaya yang kayaknya bukan bintang di dekat Hmm. rumahnya itu. Jadi itu nyambungnya lagi gitu. Nah, rasanya sih Bali ini unik ya, maksudnya kayak Iya, penampakannya itu pasti unik ada gitu loh. sesuatu tentang astronomi di sini yang belum terkuak gitu. Kayaknya karena kecampur dengan apa namanya Mistis metafisika, mungkin. jadi agak tidak bisa membedakan antara apakah ini eh, UFO atau metafisika tadi. Hmm, Karena hmm, di hmm. sini kan memang sangat upacara itu biasa tiap bulan tuh ada upacara keagamaan. Gitu. Jadi Hmm, kayak hmm, akhirnya membedakan itu akan susah, sulit. Dikira fenomena ya mungkin fenomena penampakan biasa gitu. Itu yang hmm, susah. hmm. Makanya mungkin lebih terpelihara di sini UFO-nya gitu. Maksudnya nggak akan Lebih terganggu terpelihara. karena pasti lebih di biasanya kan istilahnya di apa ya saling Dia, menghormati alam gitu. Jadi nggak ya. akan ya nggak ada eksplorasi yang seperti apa gitu. Dicuekin Hmm. mungkin malah ya Itu UFO-nya di bulan Tilem ya namanya, bulan Tilem. hari film. Oh, hari Tilem, hari Film Tilem. itu artinya Tidur ya kan ya? kalau tidur ya, tapi maksudnya di sini bulan yang mati, mati gitu. Bulan mati itu, bulan tidur. Jadi bulannya nggak nggak ada bulan. Nggak Jadi pas nampak, bulannya jadi nggak nggak nampak. nampak. Ya. Setelah aku Hmm. cek kemarin di YouTube karena apa arti film itu aku coba dengerin gitu dari orang Bali. Nyata itu maksudnya hari itu bulan nggak nampak karena tidur bulan. Makanya dikasih nama apa hari film. Iya, Nah ini iya, iya. habis ini tanggal 25 Juli ini hari film. Cak, ini nanti eh, foto crop circle-nya itu boleh saya upload di Instagram Beta UFO atau Tapi gimana? ya nggak apa-apa dah. Soalnya nggak yakin, nggak kelihatan itu Gak apa-apa. Pak. Jadi apa ya, kita capture-nya adalah apakah ini gitu, apakah ini crop Masih circle? diduga. Apa? Kronologinya diceritakan aja, maksudnya Oh, ada berapa spot, cuman yang apa namanya rebahannya melingkar itu satu itu aja, makanya cuma ambil satu sama-sama yang contoh satu itu yang rebahnya biasa itu, hmm. karena lainnya rebahnya biasa semua, enggak karena bulat itu makanya aku foto. Makanya merasa aneh ya kenapa kok bulat Cuman gitu nggak jelas karena ya itu tadi ada rasa nggak enak tuh sama petani. petaninya di situ kan. Mereka juga lihat ini orang ngapain gitu kan. Ya, 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 ya. Mutu-mutu sawah terus heboh gitu lihat apa perasaan dari dulu mungkin mikirnya gitu perasaan dulu biasa aja lihat sawah rebah dia mereka ini paling orang kota ini gitu. Mungkin mikirnya gitu ya nggak tahu ya Mungkin ini orang Surabaya ini mungkin. dia mungkin orang Udik ini kok heran lihat sawah gitu padahal aku sebenarnya kalau lihat padi rebah ya biasa aja di sekitar pun banyak sawah kalau waktu apalagi pas hujan gitu banyak yang rebah-rebah tapi waktu itu kemarau kok ya panas banget. Cak Wo, menurut Cak Wo, yang padi yang rebah yang melingkar itu, yang padi yang melingkar itu, menurut Cak Wo itu simetris nggak? Simetris kok memang ya rapi gitu ya rapi maksudnya kayak yang foto referensi yang Di Mariam itu loh kalau diputar sebelum diingat gitu loh. berdengaran nggak ngomongnya Nggak kedengeran, nggak kedengeran. kayak roti Mariam Roti Mariam? yang diputar Iya, kayak roti Mariam. Kalau Hmm, sebelum dipenyat itu kan hmm, bentuknya panjang tuh. Terus hmm. diputar-putar jadi lingkaran. Nah, itu terus iya baru dipenyat dari atas. Nah, itu kayak gitu. berpusat ke tengah gitu loh lingkarannya Oh, ya, 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 ya. iya mak ya berpusat ke tengah gitu kan Hmm, hmm, ngerti hmm. maksudnya apa bisa bayangan Iya, bayangin ada bayangan saya. dan itu cuma itu aja yang tengah tadi kan kering ya rumputnya padahal itu Hmm, padi masih Nah, basah mau masih masih hijau. hijau
kering tapi kelihatan warnanya coklat kan, coklat kering. Tapi itu nggak patah, tetap utuh. Saya. Saya nanti akan lihat lagi fotonya dari Cak Wow ya. Sebentar. Jadi Hmm. yang di lingkaran itu agak kering padinya. Yang tengah, yang tengah. Yang Coba, tengahnya agak kering. coba lihat kan tengahnya kering tuh. Yang sebelum-sebelumnya kan masih hijau. Terus ada yang tengah itu yang warnanya nyoklat gitu kan. Apa itu? Apa istilahnya? Warna apa itu? Agak. Oh iya ya. Iya, padahal itu semuanya hijau, Loh. ya kan? Menarik ini. Makanya aku foto. Kalau nggak gitu pasti nggak aku foto. Nggak ada yang menarik itu. Aku itu orang lihat itu langsung sama si itu barengan kok. Lu, gitu kok kayak kok sister gitu. Terus balik lagi, jadi foto-foto sih, foto-foto. Cuman karena itu panas ya, jam 2 siangan, jam 1 jam 2 siang. Jadi kadang silau dia dari apa layar HP itu matahari kena layar, kadang aku sampai gini-gini kan. Sampai tanganku aku angkat gitu kok. Itu Hmm. aja kurang tinggi, kayaknya kurang jelas. Mau mendekat ya itu tadi sukan. Segan soalnya belum. Itu juga masih ada airnya sebenarnya. Hmm. Iya, iya, iya. Cawa masih nyimpen nggak foto yang nggak ada tanda panahnya ini? Udah hilang. Oh, udah hilang. Yang makanya aku share yang story itu, yang tersisa itu story dari Instagram Oh. yang akhirnya aku bisa lihat. Itu kemarin tak lihat nggak bisa-bisa. Kayaknya cuma itu aja keberuntungan. Ya memang nggak jelas sih. Sayangnya itu sih. Ya mungkin karena waktu itu kan masih terlalu apa ya, aku kurang antusias sama UFO. Jadi aku yang penting udah ambil aja lah buat bukti pernah lihat gitu aja. Kayak nggak belum concern kan waktu itu. Hmm, Waktu hmm, itu hmm. masih. Nggak tahu kenapa ini kok tiba-tiba kapan hari lihat Juli hari 2 Juli hari UFO gitu. Terus Hmm, tiba-tiba hmm. wah aku pengen menceritakan kayaknya gitu. Tahun ini waktu ada dari mana ya dari Street atau apa itu yang bilang 2 Juli hari UFO dunia terus aku kayaknya harus pengen cerita deh gitu. Baru tahun ini, padahal udah 3 tahun lalu. Nggak Hmm, tahu hmm. kenapa, apakah itu yang dimaksud dengan mulai ada kesadaran tentang UFO atau gimana? Consciousness, apa ya Oh, istilahnya? kayaknya nanti Cak Wow kalau ngomong sama Mas Sony bakal menemukan ada beberapa persamaan. Dia juga Hmm, merasa dari yang nggak consciousness kemudian merasa, oh, kok kayaknya nggak wajar deh ini. Kalau kalau misalkan ini secara tiba-tiba kayak kebetulan hmm, gitu loh, Cak. Jadi memang menurut dia tuh kayaknya memang ditampakkan perlahan-lahan. Kalau 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 kalau, kalau menurut dia ya di di dalam apa pemikirannya Mas Sony nanti itu. iya, iya. Oh Hmm. iya, kalau ngomong teman pernah lihat, ini malah temanku ini lihat jelas sekali waktu ikut penelitian orang bule, orang bule itu meneliti metafisika di Indonesia, Hmm? tapi itu udah tahun 80-an, tahun 90 apa 80-an. Tapi dia pernah cerita itu akhirnya dia percaya UFO itu karena dia benar-benar lihat sendiri kayak gel gitu katanya diangkat. Hah? Jadi kayak gel apa ya kayak apa selain gitu jeng 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 Iya jeng ya, jeng, jeng. hah? Nah itu sempat disyuting sama orang orang mana ya film TV dokumenter loh dari bule kok dari Inggris itu ya. Dia ceritanya gitu sih. Sempat kerekam cuman dia minta kopiannya nggak dikasih orang dia cuman apa namanya yang apa ya kalau nggak tahu guide-nya atau apanya gitu. Dia lebih kayaknya lebih tua dari aku tinggi. Masih Kalau bisa di, masih, hah? oh ada aku nomornya. Kalau misalnya nanti aku tanyain dulu lah. Namanya Iya. Teguh, Pas Teguh namanya. Dia cerita kayaknya lebih menarik ceritanya dia karena ada petualangan dengan orang-orang bule yang lagi orang dokumenter bule yang lagi meneliti tentang mystical di Indonesia.
Hmm. Ke Bali, ke Jawa Tengah, kemana ke kuburan sampai ke situ. Pokoknya diteliti apakah benar hantu itu ada gitu. Malah nemunya UFO, ceritanya gitu. Di atas candi waktu itu UFO-nya, kalau nggak salah. Candi apa nih, Cak Nah, Wow? Di candi apa itu ya? Penasaran Yogyakarta atau atau di mana gitu? lupa aku. Penasaran apa dia ceritanya itu di candi, udah set-set apa alat-alat udah di set. Lupa lupa gitu ya aku ceritanya. Maksudnya Hmm. aku sendiri yang gitu. Jadi nunggu nunggu sampai malam gitu terus ada dari angkasa itu ada turun gitu. Atau di zoom, di di shoot kan, harus di zoom. Nah itu dia lihat kayak gel itu tadi, menggelambir-gelambir gitu, loh, jelung, 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 Hmm. jelung, Hmm. jelung, Hmm. turun tadi. Nah itu mungkin bisa jadi narasumber berikutnya kalau mau. Mau Itu saya, mau saya. lebih lebih menarik itu kayaknya karena ada petualangan sama orang bule tadi. Hahaha. Ya nanti coba aku ini ya, coba kontak ya dia. Aku ini Ya. dulu, hubungi dulu. Hmm. Wah, mantap ini. Ya nambah-nambah inilah Nah, kesaksian. sebentar. Cak Wow ini dulu di Despro ITS atau gimana dulu? Enggak, aku Tikom aku dulu. Oh, Stikom. Oh, berarti sama Mas Tosan dong? Terusan ngajar, aku kuliahnya. Aku kuliah tahun 95. Oh, Terusan kan yang di situ kan ngajar sebagai dosen, loh, ya kan? Terusan tuh ngajar di situ dosen. Mas Tosan ngajar? Iya, dosen di situ dulu. Udah lulus kan dia dari ITS. ITS kan Sudah, dia. sudah. Oh, Apa dia ambil kelas sambil ngajar masa gitu. oh, iya, 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 iya. Hmm, hmm, hmm. Wah, ini menarik sekali, Mas, ini kesaksiannya. Nanti saya coba tanya ke teman-teman Beta UFO ya. Apakah pernah atau apa ya, ada referensi kasus nggak yang dimana orang lihat kayak katakanlah tuh sacred geometry ya, Geometri, ya. tiba-tiba tuh muncul dari langit. Kemudian apa namanya? eh, karena saya bisa bayangin sih, Mas, itu betapa anehnya malam yang dialami Mas Cakwa waktu itu. Iya, sampai Karena sekarang waktu kan juga masih penasaran aku. Maksudnya coba ketemu sekali lagi lah gitu. Coba aku bisa shoot gitu. soalnya kan mikirnya kan, oh ini malam tenang gitu ya. Wah, gimana ya kalau ada hantu? Nah, ternyata Iya, yang aku muncul mikirnya malah gitu. malah malah yang lain gitu. Heeh, ya otomatis aku tetap mikir itu hantu karena barusan mikir itu kan. Aku baru Ya, sadar itu beberapa hari atau beberapa minggu masih aku pikirkan akhirnya nemu bahwa kayaknya itu bukan aku deh. Aku karena tapi Cakwa malam itu takut nggak waktu itu? akhirnya takut ketika justru akhirnya takut ketika itu sudah hilang. Jadi waktu aku Oh, keluar rumah, aku tanya-tanya ibu itu, tiba-tiba aku takut. Jangan hantu beneran gitu. Padahal aku malah penasaran kan, ambil kacamata hmm, aku lihat. Itu kan berarti aku belum takut. hmm. Tapi kalau ketemu lagi nggak usah takut lah. Nggak usah takut lah. Hmm. Sudah ada mindset ya, nggak usah takut lah. Ya, Oke, oke Cak Wang, ini terima kasih atas wah terima waktunya. kasih banget ya. Ya, saya akan apa Semoga namanya kitanya bisa eh, apa menjadi data namanya tambahan. menjadi tetap tambahan yang lain lah. Ya, makasih Cak Wow. Oke, Nanti sama-sama. kalau ada info lagi dari temennya Cak Wow atau mungkin dari petani setempat, Hmm. mungkin bisa berkabar lagi sama saya. Nanti aku sama Sony itu rencananya mau napak tilas lokasi juga. Wih, malam ini, Iya, hari ini. enggak hari Kamis. Oh, hari Kamis. Maksudnya Oke. kita ketemuan biasanya dia hari Kamis. Jadi sekali nanti mungkin aku ajak jalan-jalan. Kan dekat kan. Rumahnya dia itu dekat sama rumahku ternyata. Oh, Cuma oh, 11 cuma 11 menit iya, 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 iya. gitu. Makanya Oke. enak. Hmm. Ya, Cak Wow. Apalagi ya, aku Apa-apa? mau ngomong apa jadi lupa. Ah, Saya, saya, lupa. saya saya coba bantu ingat-ingat. Mungkin soal mimpi, bukan ya? Enggak. Soal penculikan Lupa aku. UFO.
Nanti aja aku WhatsApp lah. Oke. Kalau ini. Oke. Makasih Cak Wo. Ya, sama-sama. Ya, sehat selalu. Terima kasih. Ya, Yuk. Selamat sore menjelang malam. selamat sore.